pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 mata kuliah politik luar negeri akan membahas mengenai strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang munculnya masalah penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini. Pada penghujung tahun 2013, Indonesia diramaikan dengan adanya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Penyadapan atau pencurian data secara diam-diam merupakan tindakan yang melanggar tindakan hukum dan dapat mengganggu privasi seseorang. Namun konteksnya dalam kasus ini adalah sebuah negara, yaitu Indonesia. Dalam dunia keamanan internasional, penyadapan terhadap suatu negara oleh negara lain merupakan sudah hal yang biasa yang dilakukan oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan butuhnya suatu negara terhadap informasi internal dari negara lain. Kasus penyadapan ini berawal dari bocornya dokumen rahasia yang disengaja dibocorkan oleh seorang mantan pegawai NSA, yaitu Edward Joseph Snowden, yang membocorkan dokumen rahasia NSA milik Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, tokoh-tokoh yang akan disadap oleh Badan Intelijen Australia pada 2019 bocor. Dalam dokumen tersebut terdapat beberapa nama tokoh-tokoh yang akan disadap oleh Badan Intelijen Australia pada tahun 2009, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya, kemudian Wakil Presiden Budiono, Wakil Presiden Yusuf Kala, juru bicara urusan dalam negeri, juru bicara urusan luar negeri Dino Patijalal, Menteri BUMN Sofia Jalil, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo Adisutito, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Negara Hatta Rajasa. Indonesia dan Australia merupakan dua negara bersahabat yang dikarenakan letak geografis kedua negara tersebut yang saling berdekatan, dan juga kedua negara tersebut selalu menjaga hubungan baik di antara kedua negara masing-masing. Hal ini dikarenakan mereka ingin selalu menjaga hubungan baik dalam hubungan diplomatik maupun non diplomatik. Namun dengan adanya penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini dapat merusak hubungan baik diplomatik yang telah dijaga oleh kedua negara. Kemudian untuk kerangka teori dan konsep, di sini kami menggunakan dua teori, yaitu Democratic Peace Theory dan teori kepentingan nasional atau interest nasional. Democratic Peace Theory merupakan teori yang menarasikan sebuah konsep besar, yaitu negara-negara yang memiliki konsepsi demokrasi yang cenderung memiliki cita-cita perdamaian bagi interaksi dunia. Kedua negara merupakan negara penganut demokrasi, maka akan dilihat bagaimana kecenderungan yang muncul saat negara-negara sama-sama menganut sistem demokrasi dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua ada teori kepentingan nasional atau national interest. Menurut Hans J. Morgenthau, teori kepentingan nasional adalah pilar utama politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional tidak bisa terpenuhi hanya dengan memaksimalkan apa yang ada di dalam negeri. Lebih dari itu, harus ada tindakan atau kerjasama yang bisa memenuhi segala bentuk kepentingan nasional. Lanjut ke pembahasan penyadapan oleh Australia. Pada era globalisasi tentunya diidentikan dengan semakin meluasnya kemajuan teknologi dan juga kemudahan akses informasi dimanapun. Berbagai bentuk dampak tentunya dapat dibalik makna globalisasi yang membuat sekat-sekat antara negara semakin menghilang di masa kini. Sisi positif dari hadirnya era globalisasi ini membuat jarak dan waktu semakin dipermudah karena adanya teknologi komunikasi. Namun di balik itu beragam dampak yang memicu konflik juga muncul, diantaranya karena maraknya penyalahgunaan kemudahan akses komunikasi ini, jaringan internet dipilih sebagai bantu dan menjalankan aksi kejahatan teknologi komunikasi ini, sampai istilah cybercrime menjadi umum digunakan untuk sebuah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi. Cybercrime ini bentuknya bermacam-macam. Salah satunya adalah penyadapan. Penyadapan merupakan tindakan mencuri hak privasi
seseorang mengenai data-data diri dan sebagainya. Dalam undang-undang sebenarnya ada legalitas untuk melakukan penyadapan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang sesuai aturan. Ini akan menjadi ilegal apabila dilakukan dengan maksud untuk melanggar hak privasi dan dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Dalam jalinan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia juga diwarnai dengan kasus penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia terhadap Indonesia, yaitu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara, dan juga beberapa menteri dan pejabat tinggi dari Indonesia. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang jelas merusak wujud dari diplomatik dan perwakilan negara dalam fungsinya karena melanggar hukum mengenai aturan dalam penyadapan yang tanpa izin dari lembaga penegak hukum. Mengutip dari pasal 38 ayat 1b Piagam Mahkamah Internasional mengenai praktik hukum internasional dan juga perwujudan dari Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan hak sipil dan politik yang diatur pada Konvenan Internasional tahun 1966 menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia ini mencederai aturan mengenai kebebasan penuh para pejabat diplomatik untuk menjalankan tugas dengan penuh kerahasiaan dalam berkomunikasi dengan pemerintahnya. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini menyebabkan situasi yang darurat bagi Indonesia, di mana Indonesia harus mengatur dan memprogram ulang keamanan telekomunikasi, khususnya sistem komunikasi dan informasi pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, perbaikan kembali hubungan diplomatik dan kepercayaan kedua negara harus kembali dibangun. Oke, lanjut, keamanan dan kepentingan negara dalam konsultasi internasional. Keamanan dan kepentingan negara dalam konstelasi internasional, keamanan menjadi salah satu yang penting dalam strategi bagi setiap aktor negara dalam hubungan internasional. Setiap negara memiliki definisi keamanan yang berbeda-beda dalam menilai sebuah ancaman bagi keamanan mereka. Namun biasanya ancaman berkaitan dengan penggunaan terhadap nilai-nilai yang dihargai atau yang dianggap penting bagi negara. Maka ketika nilai itu terusik, akan berakibat kepada indikator keamanan yang sedang terganggu dan akan berdampak pada banyak hal. Dalam dunia internasional, setiap negara membawa kepentingannya masing-masing dalam ruang lingkup eksternal dengan menarasikan power serta tindakan mereka demi pemenuhan terhadap kepentingan nasionalnya. Power yang kuat dalam konteksasi teknologi membuat seringkali negara melakukan tindakan yang kerap merugikan negara lain dengan memanfaatkan teknologi. Kemajuan teknologi yang ada sangat mendukung untuk pemenuhan atas faktor-faktor yang dapat memenuhi kepentingan nasional yang diusung. Politik internasional melambangkan bagaimana respon dan aksi yang dilakukan negara. Sesuai dengan teori kepentingan yang dibawakan Morgenthau, bahwa setiap negara melakukan semua tindakan dengan landasan kepentingan mereka. Maka hal-hal kecil termasuk penyadapan menjadi hal lumrah dilakukan setiap negara untuk memenuhi kepentingan nasional mereka. Dalam konstelasi ini terkadang negara seringkali buram dalam mendefinisikan bagaimana bentuk kawan dan bagaimana bentuk lawan. Tindakan penyadapan ini sangatlah ditentang oleh konsepsi kedaulatan negara, dalam hal ini negara Indonesia. Tetapi dalam prinsip kepentingan nasional, hal ini tidak bisa ditutup-tutupi dilakukan. Perbedaannya akan ada negara yang melakukan dengan bentuk yang lebih soft dan pintar, dan akan ada negara yang melakukannya dengan lebih tindakan hard dalam upaya pemenuhan atas kepentingan nasionalnya masing-masing. Pembentukan kepentingan yang didefinisikan pun sedikit abstrak karena tidak ada definisi yang jelas terkait alasan penyadapan yang dilakukan. Maka narasi kepentingan yang dibawa oleh Australia tidak bisa diklarifikasikan secara mutlak sesuai dengan pandangan dari teori kepentingan nasional. Singkatnya,
dunia ini memiliki kompleksitas yang teramat tinggi dalam konstelasi kepentingan dan juga keamanan. Aktor yang terlibat pun semakin kompleks dan semakin banyak, maka artikulasi dari masing-masing agenda akan lebih kompleks lagi tentunya. Semua agenda kepentingan ini memiliki peluang yang teramat besar untuk bersinggungan dalam konsepsi keamanan dan kepentingan. Saya Nova Krisnauntari akan memberikan penjelasan selanjutnya. Kali ini mengenai bagaimana respon pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Respon Indonesia terhadap tindakan ini tentu tidak main-main, karena hal ini berkaitan dengan hal yang besar mengenai kedaulatan negara Indonesia. Langkah-langkah demikian diambil oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk merespon tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Sesuai dengan perintah pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden memerintahkan untuk memanggil pulang sementara Duta Besar Indonesia untuk Australia untuk pulang ke tanah air. Dalam dunia internasional, tentunya hal ini sangat riskan dilakukan ketika hubungan diplomatik suatu negara memang sangat runcing, dan hal ini merupakan respon nyata dari Presiden Indonesia merespon tindakan yang dilakukan oleh Australia. Indonesia memiliki banyak sekali kerjasama dan hubungan diplomatik dengan Australia tentunya. Selanjutnya, Presiden memerintahkan untuk menghentikan kerjasama dalam hal pertukaran informasi dan intelijen dengan negara Australia. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk memberhentikan sementara operasi militer bersama yang sedang digalakkan oleh satuan TNI dalam hal ini terkait upaya mengatasi kasus penyelundupan besar-besaran manusia ke Australia, dan juga beberapa pemberhentian sementara kerjasama yang sedang selentar dilakukan. Semua tindakan dan respon ini dilakukan untuk mengecam dan mengambil tindakan terkait penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Semua pemberhentian yang dilakukan akan terus seperti ini sampai pemerintah Australia sepakat untuk membuat semacam bentuk kesepakatan atau juga protokol yang mengatur banyak bidang dan memiliki konsepsi yang mengikat serta sebuah kewajiban untuk dilakukan dan ditaati. Setelah memberikan respon terhadap penyadapan yang dilakukan oleh Australia ini, lalu apakah penyelesaian yang dilakukan? Jadi setelah melewati proses diplomasi yang panjang terkait hubungan diplomatik Indonesia dan juga Australia, maka kedua negara ini sepakat untuk membuat kesepakatan dan penandatanganan tata perilaku untuk kerangka kerjasama keamanan atau Code of Conduct of Framework for Security Cooperation. Code of Conduct ini memiliki kesepahaman atau kesepakatan yang meliputi tata perilaku dalam konsepsi kerjasama dalam indikator pertahanan dan keamanan. Yang pertama, negara Indonesia dan tentunya Australia sepahaman untuk tidak menggunakan konsepsi intelijennya, termasuk penyadapan dan lainnya yang dapat merugikan kedua negara ini. Yang kedua, masing-masing negara sepakat untuk bekerja sama intelijen untuk mendorong keamanan dengan bidang yang relevan sesuai dengan kebijakan internasional pada masing-masing negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal ini adalah sebagai individu yang memiliki peran penting, adalah sebuah sumber prioritas dan pemutusan segala kebijakan yang diambil dalam konstelasi kebijakan luar negerinya. Prioritas penyelesaian perselisihan ini menjadi hal utama konsentrasi dari Presiden sebagai pembuat kebijakan. Komitmen ini didasarkan pada intuisi dan sisi ideosinkretik dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam konstelasi diplomatik, kedua negara sudah resmi untuk menyelesaikan konflik ini dengan kesepakatan, sebuah bentuk keberhasilan dalam diplomasi Indonesia dan Australia. Namun, saat melihat faktanya bahwasannya dalam perhitungan dan perbandingan yang mutlak, Australia akan selalu memiliki banyak kepentingan terhadap Indonesia. Dalam hal ini juga mempengaruhi terhadap usaha mereka untuk mengintervensi Indonesia. Maka dari itu, kewaspadaan dalam implementasikan kesepakatan ini tetap harus diutamakan demi menjaga terjadinya stabilitas situasi politik antara Indonesia dan Australia. Secara tidak langsung, Code of Conduct ini merupakan awal terjadinya beberapa kerjasama dan kesepakatan lain antara Indonesia dan Australia dalam konstelasi internasional. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang konsep ideosinkretik. Seorang individu dalam pengambilan suatu kebijakan akan dilandasi atau akan dipengaruhi oleh suatu konsep,
yakni konsep idiosyncratic. Konsep idiosyncratic sendiri adalah konsep yang melekat pada individu dalam pembuatan suatu kebijakan. Ada beberapa komponen yang menjadi pendorong faktor atau konsep idiosyncratic sendiri. Yang pertama yaitu adalah personality, yang kedua adalah political history, yang ketiga adalah psikologi, yang keempat adalah ego, yang kelima adalah political history, dan yang keenam adalah perception. Di mana semua komponen ini menjadi pendorong untuk terciptanya suatu kebijakan yang akan diambil atau dikeluarkan oleh seorang individu. Begitu juga dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Indonesia. Dia akan dipengaruhi oleh konsep idiosyncratic-nya dalam pengambilan suatu kebijakan, termasuk kebijakan-kebijakan yang penting, dan semua komponen yang telah saya jelaskan tadi menjadi rangsangan untuk diciptakannya suatu kebijakan, termasuk dalam Baiklah, setelah saya menjelaskan tadi tentang konsep idiosyncratic, sampailah kita kepada kesimpulan pemaparan yang telah kami sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya, penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia merupakan bukti nyata atau wujud nyata bagaimana konstelasi politik internasional pada saat ini. Hal tersebut bagi negara adalah sesuatu yang relevan untuk dilakukan, tapi bagi negara lain, penyadapan ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan yang telah dilakukan oleh suatu negara kepada negara yang lainnya. Kebijakan luar negeri yang diambil untuk menyelesaikan konflik ini dipengaruhi oleh berbagai macam aspek-aspek yang penting. Terutama, aspek yang paling penting adalah level individu. Individu yang menghasilkan suatu kebijakan untuk menyelesaikan konflik ini atau menyelesaikan permasalahan ini. Kebijakan luar negeri ini dipengaruhi oleh konsep idiosyncratic yang ada. Saat ini, seiring berkembangnya zaman menjadikan kepentingan nasional berbagai negara menjadi semakin berkembang, di mana negara dituntut untuk memiliki kebijakan-kebijakan luar negeri yang kuat agar politik dalam negerinya menjadi lebih kuat. Tetapi kebijakan yang diambil harus tetap relevan dan tidak melanggar politik internasional atau kedaulatan negara lain untuk menciptakan hubungan diplomatik yang baik antar negara dan kestabilan politik internasional. Baiklah, itulah penjelasan dan pemaparan yang telah kami sampaikan kelompok kami mengenai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka menyelesaikan konflik atau permasalahan penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia kepada pemerintah Indonesia. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat, dan mari untuk bertukar pikiran dan saling berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.